Baik, kita silahkan karena ini sudah saya buka dan sudah saya umumkan untuk ada kuliah online hari ini. Siapa yang hadir silahkan aja. Baik, kita masuk ke bab berikutnya untuk materi mesin fluida dan perpindahan. Saat sebelum UTS, materinya adalah untuk fluida yang mesin fluida yang bekerja pada fluida tidak mampu mampat atau fluida incompressible, yaitu umumnya adalah fluida cair. Jadi ada pompa, ada turbin, dan kincir angin sebenarnya ada juga. Untuk kincir angin hanya saya berikan pengantar yang sudah kita bahas lebih detail adalah pompa dan turbin air. Nah, sekarang untuk materi pertemuan ke-9 sampai ke-14 nantinya kita isi dengan untuk fluida yang kompresibel, yaitu kompresor, kemudian turbin uap dan turbin gas. Nah, ini yang untuk mesin uap itu di luar dari bahasan dari mesin fluida ini. Jadi materi kita nanti ada 3 subbab, yaitu kompresor, kemudian turbin uap dan turbin gas. Baik, konsepnya adalah bisa Anda lihat ini ada suatu tahap silinder. Permisi, Pak. Ya. Untuk share screen-nya belum masuk, Pak. Loh, belum masuk. Kok bisa ya? Jadi sudah share screen itu. Bisa nggak masuk ya? Oh, kita ulang lagi. Ya. Ini sudah? Sudah, Pak. Oke. Oke, Anda bisa melihat ini ada silinder, ada fluida di dalamnya, kemudian ada torak. Di torak itu bisa bergerak maju naik turun di gambar ini dan diberikan gaya untuk bisa bergerak naik turun ini. Nah, fluida ini bisa cair, bisa gas. Nah, kalau cair itu akan mengalami tingkat kesulitan kalau untuk memampatkan. Jadi butuh gaya yang sangat besar supaya terjadi pemampatan. Dan perubahannya itu pun sangat-sangat kecil. Jadi
di awal-awal kuliah masalah sudah saya jelaskan untuk fluida cair ya atau fluida incompressible dengan fluida gas itu mempunyai perlakuan yang sangat berbeda. Yang fluida cair itu butuh gaya yang sangat besar untuk terjadi perubahan volume atau terjadi pemampatan. Sehingga karena butuh gaya yang sangat besar untuk bisa terjadi pemampatan dan itu pun perubahan volumenya kecil. Nah ini maka fluida cair itu kita sebut sebagai fluida yang tidak mampu mampat. Sementara gas dengan gaya sekecil apapun itu ada perubahan volume. Hanya tentunya seberapa besar perubahan volume tergantung dari gaya yang diperlukan. Makin besar gaya yang diperlukan, maka pemampatan juga akan makin besar. Dan ini signifikan perubahan gayanya, perubahan densitasnya mempunyai perubahan yang sangat signifikan dengan perubahan gaya. Beda dengan air butuh yang sangat-sangat besar untuk bisa merubah volume. Anda bisa mencontohkan pompa tangan yang kalau Anda punya sepeda biasanya punya kelengkapan sepeda kompresor tangan itu, tapi nyebutnya sebagai pompa. Nyebutnya. Itu sebenarnya adalah kompresor seperti ini. Jadi gasnya atau udaranya dimampatkan sampai tekanan tertentu untuk bisa masuk ke dalam bannya itu. Bannya makin tinggi tekanannya maka harus butuh tekanan yang tinggi pula dari kompresornya itu. Nah, itu konsepnya seperti itu. Nah, inilah prinsip dari kompresor. Jadi kompresor sini ada perubahan volume berarti perubahan tekanan. Perubahan tekanan berarti perubahan densitas. Perubahan tekanan juga akan berakibat perubahan temperatur. Jadi kalau di pompa itu variabelnya hanya kecepatan, misalnya itu mengalir, dan walaupun mengalir tidak terjadi perubahan tekanan di sisi masuk maupun di sisi keluar. Dan itu tidak mempengaruhi temperatur. Jadi misalnya temperaturnya masuknya A, keluarnya atau temperatur B. Tidak ada perubahan. Walaupun di situ ada tekanan yang diberikan oleh pompa, tapi tidak merubah temperatur dari fluida itu sendiri. Tapi kalau gas, begitu dirubah volumenya akan terjadi perubahan tekanan dan perubahan densitas dan juga berakibat pada perubahan temperatur. Ya pada Anda ingat di termo ada perubahan volume itu dengan temperatur konstan kita sebut sebagai isotermal. Nah itu berarti harus ada proses pendinginan. Tapi secara alami ada perubahan tekanan, ada perubahan volume, ya ada perubahan temperatur. Kalau ingin perubahan volume, perubahan tekanan dengan temperatur yang tetap, ya berarti harus ada pendinginan. Misalnya demikian, itu bisa dibuka lagi di termo. Nah ini untuk kompresor ada perubahan tekanan, perubahan volume, ya kemudian perubahan tekanan dan akibatnya perubahan temperatur. Nah, bedanya apa? Karena ada perubahan tekanan dan perubahan temperatur, maka di sini melibatkan nanti persamaan energi. Kalau di fluida saja lebih ke gerakan-gerakan ke momentum, gaya yang dilibatkan oleh perubahan momentum. Cukup sampai di situ, kita akan bisa diperoleh gaya dan konservasi massa. Tapi untuk di kompresor, di samping memperhatikan dengan menggunakan persamaan konservasi massa, juga persamaan momentum atau perubahan momentum yang merupakan komutan 2, yaitu gaya sama dengan perubahan momentum. Kemudian ditambah lagi karena ada perubahan tekanan, temperatur, ini akan berakibat pada
perubahan entalpi. Nah, perubahan entalpi itu berarti nanti kita gunakan yaitu persamaan energi. Ada perubahan di dalam, ada perubahan kerja dalam dan seterusnya. Nah, itu terangkum dalam entalpi. Jadi ada persamaan energi yang di situ nanti akan kita tambahkan pada bahasan tentang kompresor ini. Demi juga turbin gas maupun turbin uap. Kalau turbin air, pompa itu aja hanya sampai pada persamaan momentum atau persamaan Newton 2. Jadi gaya sama dengan M kali A atau gaya sama dengan perubahan momentum yang keluar masuk dari kontrol volume. Oke, itu adalah asas dari kompresor. Nah, sekarang kompresor itu dibagi ke beberapa jenis, sebenarnya seperti pada pompa. Jadi ada yang jenis pompa dinamis, ada pompa displacement atau pemindahan positif. Demikian juga di kompresor ada jenis dinamis, disebut sebagai jenis turbo. Kalau buku Wiranto ini menyebutnya jenis turbo. Itu adalah sebenarnya jenis ditinjau dari proses konversi energinya jenis dinamis, sementara di yang satunya perpindahan positif, ini masih sama jenis perpindahan. Jadi jenis dinamis dan jenis perpindahan. Nah, ini sama seperti di pompa, ada kalau jenis turbo atau dinamis itu ada jenisnya adalah jenis alirannya dilihat di aliran radial, aliran mix flow, campur, dan juga aliran aksial. Tapi di sini diberikan klasifikasi, yaitu kompresor jenis dinamis atau jenis turbo ini dibagi dengan jenis sentrifugal dan jenis aksial. Nah, jenis sentrifugal dibagi dengan jenis turbo. Nah, ini sebenarnya turbo itu seperti apa? Ini sebenarnya seperti jenis radial. Jadi mirip ada impeller dan seterusnya, tidak terlalu jauh berbeda. Itu biasanya disebut sebagai jenis radial ataupun jenis mix flow sebenarnya. Nah, mungkin jenis sudu banyak inilah yang ada mix flow-nya, bisa seperti itu. Nah, kemudian jenis aksial itu seperti pompa, alirannya searah dengan sumbu. Dan di sini juga ada hanya satu tingkat, juga multi tingkat. Sementara pada jenis perpindahan, jadi perubahan tekanannya akibat perubahan volume. Nah, seperti pada pompa, jenisnya ada jenis torak, yaitu yang bergerak bolak-balik, dan juga nanti jenis diafragma, itu juga bolak-balik. Kemudian jenis croup atau jenis roda gigi, dan di sini nanti juga ada jenis rod. Rod itu seperti apa itu ya? Seperti dua yang saling tegak lurus ya, tapi ada kelengkungannya, itu yang paling atas, jenis rod. Kemudian sudu luncur, ini kalau yang buku dalam edisi textbooknya adalah biasanya disebut sebagai fan. Jadi fan kompresor. Jadi bersudu itu disebut sebagai fan-nya. Nah, itu fan-nya nanti bisa bergerak meluncur di alurnya. Jadi putaran dari impellernya akan mendorong sudu-sudu itu bergerak naik turun sesuai dengan pada posisi mana putaran impeller itu. Di sini ada rongga yang lebih besar, jadi ini tidak sentris, jadi tidak pada sumbu yang sama antara casing bagian luar stator maupun dengan rotor atau impellernya, itu tidak satu sumbu, sehingga ini akan terjadi perubahan
volume, mengecil, besar, dan seterusnya. Jadi dari suction dan kemudian discharge. Ini ada perubahan volume. Ini sama seperti yang saya jelaskan dulu waktu di pompa. Tentunya konstruksinya mirip seperti itu. Jadi ini ada bekas-bekas yang mendorong suhu itu naik turun tergantung dari putarannya. Kalau pada saat di bawah maka bekasnya akan merapat sehingga ini rapat statornya, demikian seterusnya. Sambil membawa air kalau pompa, kalau ini membawa udara atau gas. Dia jenis lagi, jenis skrup, yaitu seperti ulir pada pompa juga demikian ada. Cuma kalau di kompresor yang jenis roda gigi tidak ada. Kalau ini kan cuma satu roda gigi, tapi kalau di pompa ada roda gigi, juga ada ulir. Nah, ini kalau mungkin kalau yang berupa roda gigi satu saja bisa jadi tidak bisa terjadi pemampatan karena dia akan hanya berputar di dalam celah-celah roda gigi itu. Maka di sini paling tidak roda giginya berupa ulir. Ini yang menurut buku ini. Jadi prinsipnya mirip dengan pompa, jadi ada jenis turbo, jenis dinamis. Turbo itu disebut dinamis, kemudian jenis perpindahan. Oke, saya mulai. Kemudian untuk jenis torak. Nah, sebelum itu kita akan melihat ini. Kalau pada tadi sudah saya jelaskan bahwa pada pompa itu tidak terjadi perubahan tekanan. Tekanan sebenarnya ada, tergantung dari headnya nanti akan berubah tekanan dari aliran. Tapi masalah di sini adalah tekanan yang akan merubah densitas dan temperatur. Nah, kalau di pompa tidak ada perubahan densitas, walaupun ada perubahan tekanan karena perubahan tekanan yang relatif masih kecil, belum mampu untuk memberikan perubahan densitas yang signifikan, sehingga juga tidak merubah temperatur dari fluida di pompa tersebut. Beda dengan kompresor. Nah, perubahan tekanan akan menimbulkan perubahan temperatur. Anda bisa lihat. Sebentar. Oke, bisa dilihat ini Anda bisa melihat kembali termodinamika tentang hubungan antara tekanan dan temperatur tergantung dari prosesnya, apakah prosesnya adiabatik, apakah proses isotermal. Nah,
Itu yang bisa Anda lihat. Nah, ini adalah contoh perubahan temperatur akibat proses kompresi adiabatik. Ini bisa Anda lihat di sini persamaannya. Kemudian Anda masih ingat. Ya, ini yang kalau yang paling saya masih ingat ini adalah RT ya. Nah, kemudian bagaimana untuk P2, P1? Nah, ini bisa Anda lihat berapa nanti T. Dan seterusnya Anda bisa cek kembali. Ini akan bisa Anda hitung perubahan tekanan terhadap temperatur. Nah, ini sudah ditampilkan dalam bentuk grafik dari persamaan gas ideal. Ini didekati dengan gas ideal. Jadi udara pada proses adiabatik ini didekati sebagai gas ideal, karena pada kenyataannya adiabatik, isotermal dan sebagainya itu tidak pernah terjadi. Tapi kalau secara analisis itu didekati dengan asumsi. Baik, bisa kita lihat makin tinggi tekanannya, ini perbandingan tekanan. PD itu discharge, PS itu suction. Jadi suction umumnya kalau diambil dari udara atmosfer berarti 1 atmosfer atau tekanan lingkungan. Tapi kalau suctionnya itu sudah di saluran yang sudah bertekanan, ya tekanannya tentunya tidak 1 atmosfer. Tapi kompresor-kompresor yang mengambil udara langsung dari udara luar, ya berarti P suctionnya adalah 1 atmosfer. Tapi kalau gas misalnya sebagai boosternya, jadi di dalam suatu saluran gas dipasang kompresor sebagai booster untuk meningkatkan tekanan, itu beda lagi. Jadi suctionnya sudah lebih dari 1 atmosfer. Bisa juga ini nanti PS-nya lebih rendah dari 1 atmosfer kalau nanti pada pompa vakum, menyebutnya pompa vakum. Artinya mampu menghasilkan atau menyedot gas atau udara sehingga tekanannya akan di bawah 1 atmosfer. Jadi di dalam tabung nanti tekanannya bisa lebih rendah dari 1 atmosfer. Yang keluar nanti bisa di malah 1 atmosfer saja. Nah, itu kalau kita mau menghisap suatu tabung. Nah, ini secara umum, maka karena TS itu bisa tidak selalu 1 atmosfer, maka ya dinyatakan dalam rasio tekanannya. Berapa tekanan keluarnya dan berapa tekanan suctionnya. Nah, ini misalnya 2, ada perubahan temperatur. Jika temperatur awalnya adalah 60, nah misalnya anggaplah 2 bar itu ya, karena tekanan suctionnya 1 bar. Ini sudah menghasilkan temperatur 400, ya kurang lebih 400 Kelvin. 400 Kelvin bagi kurangi 273 kan sekitar 130 derajat Celcius. Jadi baru temperatur tekanan 2 bar saja, 2 kali tekanan lingkungan mampu menghasilkan temperatur yang sebesar itu 130-an, ya 127 berapa ya misalnya. Jadi sudah tinggi sekali. Ya memang kenyataannya wah begitu ya, tidak. Ini kalau benar-benar sistemnya nanti adiabatik, artinya tidak ada panas masuk maupun keluar dari sistem itu. Tapi dari kenyataan bisa ditabung, Anda bisa merasakan di pompa kompresor tangan itu kan hangat panas. Nah, itu menunjukkan bahwa ada panas yang terbuang, berarti tidak adiabatik, pasti ada panas yang keluar karena ada beda temperatur antara dinding tabung dengan udara luar, sehingga tidak bisa ada betul, maka temperatur realnya nanti ya pasti tidak akan sebesar itu.
Nah, tapi secara teoritis Anda bisa melihat bahwa perubahan tekanan akan menghasilkan temperatur yang berubah juga, otomatis juga ke densitasnya ini misalnya ini. Nah, V ini adalah kebalikan dari kerapatan. Nah, jadi ini samanya menjadi P per ini sama dengan RT. Jadi kalau kita mau lihat rho-nya saja, maka ini P per RT. R itu konstanta gas, P tekanan yang dihasilkan, T itu adalah temperatur. Nah, ini bisa dihitung di sini. Tekanan makin tinggi, ya rho-nya makin tinggi. Tapi juga tergantung dari T-nya juga. Kalau R kan konstanta gas. Oke, ini untuk menunjukkan bahwa karena ada perubahan tekanan, ada perubahan kerapatan. Nah, ini juga nanti ada perubahan temperatur. Yang ini berkaitan dengan perubahan energi yang dimiliki oleh fluida tersebut atau gas atau udara tersebut. Oke. Nah, kita lihat sekarang cara kerja dari kompresor. Kita mulai dari kompresor torak terlebih dahulu. Jadi kalau pompa kita mulai dari pompa dinamis karena itu yang banyak terjadi yang di lapangan, antara pompa-pompa torak dan seterusnya relatif agak terbatas pemakaiannya, maka tidak banyak saya jelaskan, hanya saya tunjukkan secara umum. Nah, ini untuk kompresor agak kembali, yang agak detail adalah di kompresor torak, karena kebanyakan kompresor yang beroperasi pada tekanan tinggi adalah kompresor torak. Misalnya di AC pun itu juga torak. Misalnya bukan torak, ya kalau salah ulir, bukan sentrifugal. Nah, kalau untuk AC yang besar, biasanya ada yang sentrifugal juga, tergantung dari sistem AC yang mau dipakai. Baik, kita mulai dari konstruksi kompresor torak. Kita lihat ini seperti pada motor bakar, ini ada ruang di mana di sini ada minyak dalam rangka untuk pelumasan dinding-dinding torak yang bergerak naik turun di dalam silinder, maka di sini juga perlu pelumasan. Kemudian di sini ada katup-katup karena ada sistem isap dan juga ada sistem keluar. Nah, kita lihat di sini untuk I saat isap itu berarti poros-engkol berputar dalam arah jarum jam ke kanan, maka torak akan bergerak ke bawah. Nah, sini yang menyebabkan katup isap akan membuka, sementara katup buangnya yang masih tertutup. Nah, kemudian sampai di titik mati bawah. Ini tadi dari titik mati atas melangkah ke titik mati bawah yang bergerak sejauh 180 derajat atau sama dengan 2 kali jari-jari kalau dilihat dari gerakan engkol, jari-jari engkolnya. Maka setelah 180 menuju 360 atau satu putaran kembali ke titik mati atas, maka terjadilah kompresi. Jadi setelah udaranya itu masuk ke dalam ruang silinder ini, kemudian torak bergerak ke atas, maka terjadi pemampatan. Akibatnya pemampatan, maka katup isap akan menutup, katup keluar juga masih posisi menutup. Hanya setelah nanti tekanan itu mencapai tekanan lebih tinggi dari tekanan yang dibutuhkan untuk menutup katup sehingga katupnya membuka.
Jadi dalam katup itu ada pengatur berapa gaya atau tekanan yang diperlukan untuk bisa membuka untuk katup-katup ini. Nah, setelah kompresi dan kemudian mampu membuka katup, barulah terjadi proses ini, pembuangan atau discharge, gasnya akan keluar. Demikian seterusnya setelah gasnya keluar, gerakan sampai titik mati atas, balik kembali ke titik mati bawah, terjadilah pengisapan. Dan ini atau disimbolkan semacam ini kalau dalam posisi horizontal. Ini poros ingkolnya bergerak maju mundur, mendorong torak juga maju mundur. Oke. Ini kita sebut bolak-balik karena gerakannya ya naik turun atau kiri kanan, maka disebut sebagai gerakan bolak-balik. Nah, ini bisa dirasakan di dalam diagram P dan V atau tekanan dan volume. Ya, perhatikan. 1 menuju 2 adalah kompresi, 2 ke 3 adalah buka katup, 3, 4 adalah ekspansi, 4, 1 adalah buka katup discharge-nya, dan seterusnya. Ada yang ditanyakan? Sambil kontak. Saya kontak Mas Arief dulu.
Baik. Nah, juga kita jelaskan lagi untuk gambar ini. Di termo saya kira juga sudah Anda tahu tentang diagram tekanan, volume, bahkan bisa lengkap lagi tekanan, entropi, dan sejenisnya. Nah, ini ingin saya tunjukkan adalah untuk memperlihatkan bagaimana proses terjadinya pemampatan dari gas tersebut. Saat terjadi pengisapan, maka di sini dimulai dari tekanan PS, tekanan suction. Nah, di situ tidak terjadi perubahan tekanan, jadi tekanannya digambarkan mendatar. Jadi tekanannya konstan dari titik 3, dari titik 3 ke 4 itu tidak konstan. Kita mulai aja, mulai dari 1 saja biar lebih mudah. Kita anggap di silinder sudah berisi penuh oleh gas, sehingga pada titik 1, jadi tolaknya berada pada titik 1. Maka dimulailah langkah kompresi. Kemudian dengan adanya kompresi, penyempitan volume, yaitu yang kita sebut sebagai displacement, pemindahan, maka dari 1 menuju 2 ada penyempitan volume. Dan setelah sampai 2 itu tekanannya berhenti. Maksudnya tidak naik lagi. Padahal langkah pemampatan belum selesai. Jadi masih di titik 2. Kemudian torak berhenti pada titik 3. Tidak sampai pada sampai batas garis ya. Di sini ada disediakan ruang sisa VC. Di VS itu volume pemindahan, S itu dari swabnya atau sapuannya, jadi torak itu dianggap sebagai menyapu dinding silindernya, disingkat sebagai FS atau volume langkahnya, karena dari 1 sampai 3 itu kita sebut sebagai volume langkah. Bisa langkah hisap, bisa langkah kompresi. Tapi tidak sampai pada dinding puncaknya, karena kalau sampai di puncak ya berarti terjadi benturan, maka ada ruang sisanya yaitu di VC. Nah, VC ini nanti yang akan berpengaruh terhadap efisiensi volumetris dari sebuah kompresor. Nah, kita lihat sekarang kenapa dari 2 ke 3 ini tekanan konstan. Nah, tadi di cara kerja kompresor sudah ditunjukkan bahwa sebelum sampai titik mati atas, katup, kalau dalam ini berarti katup buka, katup keluar atau katup discharge itu sudah membuka di titik 2 ini. Ya tergantung dari pengaturan pegasnya, pegas di katup. Kalau pegas katupnya lebih kuat lagi berarti menghasilkan tekanan yang lebih tinggi lagi, misalnya demikian. Nah, sampai 2 ini tekanan itu sudah mampu atau melebihi tekanan yang diberikan oleh pegas pada katup buang sehingga membuka. Nah, saat membuka itulah berarti sudah tidak terjadi pemampatan. Maka dari bagian tekanannya konstan karena udaranya atau gasnya sudah keluar dari silinder. Dari 1 sampai 2 itu masih tertutup semua. Suction, discharge itu katup-katupnya masih tertutup sehingga terjadi pemampatan beda, penyempitan volume. Nah, baru 2 ini tekanannya cukup mampu membuka katup, maka terjadilah
bukaan katup discharge sehingga tekanannya menjadi konstan. Nah, kemudian sampai titik mati atas, berhenti. Lalu langkah berikutnya langkah ekspansi atau langkah dalam ini ya ekspansi. Kebalikan dari kompresi kan ekspansi. Jadi kalau kompresi memampatkan, kalau ekspansi itu mengembang, memampat dan mengembang. Jadi ditekan, kalau ini di volumenya diperlebar sehingga gasnya akan mengembang. Nah, ini kita lihat 3 sampai 1 harusnya. Jadi ekspansinya itu dari 3 menuju 1. Tapi ternyata mengembangnya itu hanya sampai tekanannya itu hanya sampai 4 saja. Karena mengembang volumenya, tekanan akan drop sampai 4. Tapi kenapa gerak ekspansinya masih jalan sampai 1, kok ini sudah berhenti, tekanannya sudah tidak turun lagi. Nah, karena apa? Nah, ini katup isapnya sudah membuka. Akibatnya apa? Gas yang tersisa tadi mengembang, kemudian sampai ke 4 sudah tidak bisa mengembang lagi karena tekanannya sudah sama dengan tekanan udara luar, barulah terjadi pengisapan karena katup isapnya membuka. Demikian seterusnya. Itu prinsip kerja dari torak, kompresor torak ini. Jadi Anda cermati kenapa tekanan hanya sampai meningkat sampai titik 2, kenapa tidak sampai titik 3. Demikian juga kenapa mengisapnya dimulai dari 4, bukan mulainya dari 3 ini. Dari 3 ini belum ada udara yang terisap karena katup isap masih tertutup. Jadi ini hanya mengembang saja karena volumenya diperbesar dari titik mati atas menuju titik mati bawah, jadi ada volumenya berkembang dari sempit menjadi besar, maka gas yang tersisa itu mengembang. Baru tekanannya nanti turun sampai tekanan udara luar, baru terjadi pengisapan. Itu prinsip dari kenapa berhenti pada titik 4 dan di sini berhenti pada titik 2. Kemudian apa hubungannya dengan ruang sisa ini? Kenapa tidak perlu ruang sisa segala? Ya pertama memang supaya tidak membentur. Kalau torak membentur dinding apa namanya atau silinder blok atasnya kan juga akan rusak. Maka harus ada celah. Celahnya itulah yang kita sebut sebagai nanti ruang sisa. Kenapa? Di situ juga terdapat katup-katup. Nah, sekarang seberapa ruang sisa ini? Nah, pengaruhnya apa terhadap efisiensi volumetris? Yang dimaksud efisiensi volumetris itu apa? Secara teoritis kan FVS, yaitu langkah toraknya. Langkah torak itu adalah dari titik mati atas sampai titik mati bawah. Dari titik 3 sampai titik 1. Maka volumenya ditulis sebagai VS, volume sapuan atau volume displacement. Kadang disebutkan volume displacement ini. Seharusnya seperti itu. Tapi kenyataannya apa? Mulai dari 4 menuju 1 itu baru ada gas yang bisa dihisap. Nah, inilah perbandingan dari yang bisa dihisap dengan yang seharusnya teoritis, ya berarti bukan seharusnya, teoritis ini kita sebut sebagai volume yang teoritis. Jadi idealnya secara teoritis dari 3 menuju 1, tapi kenyataannya 4 sampai 1. Sebabnya apa? Nah, perbandingan inilah yang dinyatakan dengan simbol epsilon ini, E ini. Jadi
Jadi ini itu adalah volume sisa C di sini dibagi volume total silinder atau volume silinder total plus VC. Nah inilah yang dimaksud dengan apa nih simbol epsilon salah ini saya menyebut epsilon simbol E ini. Ya, tidak sepenuhnya E tapi seperti E ini epsilon, saya mengatakan epsilon, mudah-mudahan tidak salah. Jadi inilah perbandingannya. Ini kebalikan dengan di rasio kompresi di motor bakar. Kalau rasio kompresi itu adalah V total, V silinder plus V sisanya, V langkah dibagi V C-nya, itu rasio kompresi itu kalau di motor bakar. Kalau ini disebut sebagai rasio volume sisa, nah, nyebutkan salah itu artinya bahasa bukan nyebutnya apa? Enggak disebutkan. Ya itu intinya saya perlu mendapati nama ya bolehlah di tidak tepat tapi itu maksudnya adalah rasio volume sisa sama dengan per volume sisanya dalam silinder itu dibagi volume total dalam silinder. Volume totalnya apa? Yaitu volume displacement ditambah volume sisa. Jadi kalau menyebut volume silinder itu berapa? Itu maksudnya volume total. Jadi VS plus VC itu. Rasio kompresinya berapa? Yaitu VS plus VC per VC. Nah itulah dan tidak mengganggu ini saya hapus. Nah ini bisa dinyatakan dengan persamaan ya ini Anda bisa melihat mungkin saya perbesar tadi efisiensi volumetris. Nah ini efisiensi volumetris. Nah, itu sama dengan volume saya tulis aktual saja per volume S. Nah, VS ini adalah terus volume aktual. Ya. Volume aktual itu apa? Ya ini tadi yang dari 4 sampai 1 ini volumenya. Nah ini volumetris. Dan ini dinyatakan dengan persamaan ini. 1 min rasio volume sisa. Ini ketutup laptop saya bergaris. Tekanan discharge per tekanan suction pangkat 1/n dikurangi 1. Tuh. Nah kalau mau ini dalam satuan di bawah 1, tapi kalau mau ditambah dalam persen dikatakan 100, jadi nanti maksimumnya 100%. Oke. Nah ini bisa ditunjukkan hasil grafiknya seperti ini. Jadi perbandingan tekanan kalau rasio volume sisa besar itu ternyata efisiensi volumetrisnya mengecil. Kita lihat pada tekanan yang sama misalnya 5 perbandingan 5 bar.
Misal ini perbandingannya PDPS 5 atau 5 bar tekanan discharge-nya. Maka pada rasio volume sisa yang besar, jadi volume sisanya itu tadi volume C-nya itu besar, sehingga menghasilkan rasio volume sisa itu menjadi besar 0,14 misalnya. Bandingkan dengan yang volume sisanya kecil, itu 0,05. Nah, ini. Jadi VC-nya VC-nya itu kecil, maka ini juga rasio volume sisanya akan kecil 0,05 misalnya. Pada tekanan yang sama, hanya perbedaan rasio volume sisa yang berbeda, terjadi efisiensi yang sangat berbeda. Makin kecil rasio volume sisa, efisiensinya makin tinggi. Kita lihat di gambar ini sekitar 86 atau 7. Sementara yang rasio volume sisa yang besar sekitar 62 saja. Jadi selisihnya 60 sampai 80, jadi 20%. Nah, ini akibatnya apa? Pertama adalah volume gas yang bisa dihisap atau dikeluarkan, ya pasti akan jauh lebih kecil atau 20% lebih kecil daripada yang rasio volume sisanya yang besar. Lihat dari sini. Efisiensi volumetris berarti volume aktualnya ya berarti paling gede. Kalau volume efisiensi volumenya besar, volume aktual yang bisa dihisap atau yang bisa didischarge itu besar. Sebaliknya kalau volume rasio efisiensi volume kecil, ya ini otomatis juga volume yang bisa didischarge juga kecil. Oke. Ada pertanyaan? Kalau masih bisa diikuti suara saya? Halo? Masih, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, ini, nah, sekarang bagaimana menghitung daya kompresor? Kita lihat ada ini persamaan daya adiabatik teoritis. Jadi sebenarnya diabatik itu sudah teoritis ya. Ini didetailkan diabatik teoritis, apa diabatik yang aktual, sebenarnya tidak ada. Diabatik ya diabatik, tidak ada panas yang masuk atau keluar dari sistem yang kita tinju. Nah, dinyatakan dengan persamaan seperti ini. LAD di daya adiabatis atau daya teoritis yang dibutuhkan oleh kompresor. Jadi jika kompresor itu menghasilkan tekanan PD per S misalnya 5, nah, maka dinyatakan dengan persamaan ini. M itu adalah menyatakan jumlah tingkat ya ini jumlah tingkat kompresi, apa kompresor 1 tingkat, 2 tingkat, dan seterusnya. Kemudian K-nya adalah konstanta adiabatik. Itu dinyatakan sebagai Cp per Cv. Panas jenis tekanan tetap, dan V-nya tekanan jenis volume tetap. Kemudian PS ada garis. Nah, ini agak jelas, besar saja.
Jadi M itu jumlah tingkatnya, K konstanta adiabatik, PS tekanan Suction, kalau udaranya dari udara atmosfer ya berarti tekanan 1 atmosfer. PS adalah jumlah volume gas yang keluar dari tingkat terakhir. Ini maksudnya volume gas aktual ya, volume gas yang aktual keluar tingkat terakhir dinyatakan kondisi tekanan dan temperatur bisa. Jadi volume gas yang keluar pada tingkat terakhir. Karena volume gas itu bisa berubah tergantung dari tekanannya. Dan K, M ya tadi sudah. Nah inilah kalau kita menggunakan satuan tekanannya dalam kilogram force per meter persegi, itu absolut. Kemudian jumlah gasnya itu dalam satuan meter kubik per menit. Ini patokannya ini, maka pakai persamaannya. Nah sebaliknya kalau tekanannya dinyatakan dengan Pascal, nah, tekanannya Pascal 1 atmosfer misalnya, itu kurang lebih 100.000 koma berapa gitu ya, Pascal 100.000 koma berapa, masa 100.023 mungkin kurang lebih segitu Pascal, itu adalah 1 atmosfer. Nah makanya persamaan ini daya teoritisnya MK ini sama P ya, cuma ini ya satunya karena satuannya dalam Pascal, kalau ini dalam satuan kilogram per meter persegi. Jadi Anda mengapalkan salah satu juga tidak masalah. Kalau nanti satuan Anda modifikasi supaya satuannya akan sama semua, satuannya bisa sejenis, bukan meter per senti, itu tidak cocok. Berarti meter harus sampai meter, kanan kilo, itu nanti juga kilo, bukan satunya Newton, satunya kilo, itu enggak apa. Itu tidak masalah, jadi Anda tinggal merubah. Tapi kalau mau dua-duanya, ya ini. Satuan kilowatt ini per 60.000. Ini 6.120. Tinggal. Nah, ini sedikit saya singgung juga kaitannya dengan kalau di air, berarti ini fluidanya adalah incompressible, M1 sama dengan M2, itu adalah rho 1 kecepatan 1 kali penampang 1, rho 2 rho 2 V2 A2. Nah ini bisa ditulis hanya ini hilang karena rho-nya konstan kalau untuk air. Tapi kalau di gas ini ya sama, kita ikuti persamaan konservasi massa, tapi persamaannya jadi seperti ini, rho 1 V1 A1, rho 2 V2 A2. Nah ini rho-nya nggak bisa dihapus. Nah ini kan kalau yang ini bisa dihapus karena sama. Jadi kita memakai persamaan kontinuitas, bisa kita peroleh perubahan penampang atau kecepatan. Tapi di sini perubahan penampang tidak cukup hanya satu atau dua variabel, ini tiga-tiganya. Rho-nya berapa, V2-nya berapa, A2-nya berapa. Jadi ada 3 variabel karena rho 1 dan rho 2 tidak bisa dihilangkan karena ini berbeda. Rho 1 tidak sama dengan rho 2.
Nah, ini tergantung dari yaitu rho yang kemarin P per LT ini kan. Jadi tergantung P. Baru masuk ke sini. Nanti akan sangat penting kalau sangat terlihat sekali pada kompresor yang jenis turbo. Ya, jadi di situ akan nanti bisa kelihatan perbedaannya. Jadi misalnya pompa, anggaplah pompa sentrifuga. Jenisnya ya kompresor sentrifuga juga mirip seperti itu. Tapi begitu pompa kita gunakan untuk mengkompres udara, bisa jadi enggak. Tekanannya misalnya ada sangat rendah keluarnya, tidak sama dengan saat dipompa. Karena apa? Ya ini tadi mengikuti pola ini. Kalau di pompa, jadi perubahan kecepatan ya hanya tergantung dari penampang saluran masuk dan saluran substitusi. Nah, kalau di kompresor penampangnya berubah juga dipengaruhi oleh temperatur atau tekanan, yaitu akan berakibat rho 1 maupun rho 2 ini. Sehingga persamaan ini tidak bisa dihilangkan, salah satu harus utuh seperti ini. Untuk bisa menghitung V1 atau V2 mana yang diketahui terlebih dahulu. Oke, ini sebagai tambahan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, ya ada yang nanya. Coba. Oh ya, ini langkah gandanya nggak ada ya. Oke, saya ambilkan contoh yang gambar ini langkah tunggal ya. Dulu pengantar pompa 1. Di pompa apa ya? Mungkin ini. Oh, ini. Kan ini. Bukan juga mana ya? Saya taruh di mana ini? Nah, ini pompa langkah ganda, maka di kompresor pun juga demikian, langkah ganda. Jadi setiap langkah akan menghasilkan suction dan sekaligus discharge.
Kalau pompa ataupun kompresor langkah tunggal itu hanya sekali hisap dan sekali keluaran. Jadi satu putaran engkol itu berarti langkahnya adalah langkah hisap dan langkah tekan, itu menghasilkan satu keluaran. Sedangkan langkah ganda itu berarti sama pada satu putaran, yaitu langkahnya terdiri dari langkah hisap dan langkah tekan. Maka perbedaan dengan langkah tunggal, walaupun sama-sama melangkah satu putaran dan seterusnya, maju mundur, tapi di sini ada mekanisme yang menghasilkan saat melangkah hisap misalnya, maka pada sisi yang lain dari silinder itu mengeluarkan air. Sebaliknya saat itu satu sisi ditekan, yang sisinya lagi adalah mengisap. Ini contohnya seperti ini. Jadi posisi ini adalah posisi mengisap, maka air atau gas mengalir dari ke kanan, stopnya akan terbuka. Di sini terjadi pengisian. Tapi yang di sebelah kiri itu gasnya didorong keluar. Kalau tekanannya sudah cukup, membuka katup ini sehingga keluar.
Baik, kita lanjut. Jadi ini adalah konsep gambar dari langkah ganda ya. Bukan bertingkat ya, beda itu antara langkah dengan tingkat. Kalau tingkat itu tekanannya yang dinaikkan dari tingkat pertama, tekan rendah, kemudian tingkat 2 naik lagi, kalau sampai 3 berarti tingkat 3 itu lebih naik lagi. Tapi kalau langkah itu tekanannya sama, ya, hanya satu tingkat anggaplah begitu, tapi langkahnya double, jadi punya 2 kali hisapan. Jadi satu putaran itu 2 kali hisapan dan 2 kali keluaran. Tapi kalau hanya langkah tunggal itu satu putaran engkol hanya satu langkah hisap dan juga satu langkah keluaran. Oke, jadi apa di sini? Ini debitnya jadi 2 kali dengan langkah tunggal untuk diameter dan panjang langkah yang sama. Untuk tekanannya sama, tapi debitnya lebih. Jadi miriplah seperti di pompa. Oke, nah, ini yang kembali ke jadi nggak ada. Kok malah hilang gambarnya kemana ini? Oke, nah ini ilustrasi soal. Bisa dilihat PowerPoint-nya? Halo? Bisa, Pak. Oke, oke, ini latihan. Coba tapi ini nampaknya ada yang belum tercover teorinya, coba sebentar. Ya, yang nomor 3 itu belum saya terangkan. Oke, jadi Anda melihat ini yang latihan itu nomor 1. Di sini ada kompresor torak langkah ganda, silindernya tunggal. Oke, jadi di kompresor itu seperti di pompa, jumlah silindernya bisa tunggal, bisa banyak. Biasanya itu kalau pompa itu sampai 6 kurang lebih, bisa tersusun sebaris, bisa tersusun V33. Nah, tuh. Demikian di kompresor itu bisa tersusun tersusun lebih dari satu silinder, bisa segaris, bisa V, tergantung dari kebutuhan tempat. Jadi ada yang kompresor berbentuk V, maksudnya
tidak segaris tapi juga tidak tegaris. Anda bisa melihat kompresor yang agak besar, setback besar biasanya V, apalagi di perusahaan. Nah, itu biasanya V, itu butuh kompresor yang kapasitas tinggi dan juga tekanan tinggi, itu dibuat V. Nah, di sini langkahnya ganda, silinder tunggal. Jadi seperti yang saya tunjukkan tadi, langkah ganda, jadi debitnya itu 2 kali dari silinder tunggal. Secara teoritis ya, kan nanti aktualnya bisa jadi berbeda karena apa? Ada efisiensi volumetris, akan berbeda antara silinder tunggal dengan silinder langkah ganda. Oke. Kita lihat, diketahui langkah ganda silinder tunggal pemindahan torak 6 liter per menit putaran, hitung diameter torak jika rasio panjang langkah terhadap diameter sekian. Kemudian soal A, jika kompresor langkah tunggal, soal 1 diperoleh biaya 0,8 dan rasio volume sekian, itu rasio tekanan terhadap. Nah, silahkan dicoba. Kira-kira Anda punya gambaran untuk menghitung ini. Ini bisa kita coba. Saya berikan langkah-langkah dulu. Jadi perlu kita ketahui dulu. Setelah diketahui, kompresor langkah ganda. Singkatannya apa ya? Udah. Ganda silinder tunggal. Nah, sekarang pemindahan torak. Itu apa? Pemindahan torak dinyatakan sebagai VS, jadi teoritis. Kalau nanti nama lain, misalnya volume teoritis atau debit teoritis, yaitu adalah nama lain dari pemindahan torak. Jadi torak berpindah dari titik mati atas ke bawah atau ke bawah dari atas ke bawah. Itu menghasilkan isapan atau menghasilkan keluaran, itu kita sebut sebagai pemindahan torak. Nah, ini beda dengan volume atau debit aktual. Jadi ini bisa ditulis sebagai PD per 4 kuadrat maksudnya. Jadi atau PR kuadrat itu penampang kali langkahnya. Langkah tadi ditulis sebagai stroke S. Kali dalam satuan volume. Karena ini liter per menit, ya berarti ini dikalikan N. N itu adalah putaran. Jadi PS-nya ini adalah 600 liter per menit. Di VS, jadi PD penampang kali langkah kali putaran. Ini penampang kali langkah adalah volume, kalikan putaran menjadi laju atau laju debit, laju aliran. Nah, satuannya volume per waktu, 600 liter per menit. Nah, ini dibuat saja nanti dalam satuan meter kubik per menit ya. Kita lihat satuan persamaan yang kita pakai tadi apa. Kemudian ini RPM-nya 300 RPM. Oke. Langkah tunggal ganda. Oh, berarti ini ganda, sorry, ini kalikan 2. Nah, ini kalikan 2 karena langkah ganda.
Jadi langkah ganda ini menghasilkan debit 600 liter per menit. Jadi persamanya PD kuadrat S N kali 2. Ini bisa menghasilkan diameter yang lebih kecil dibandingkan dengan kalau tunggal. Gitu. Nah ini PS ketemu. Pertanyaannya apa sekarang? Hitung diameter torak. Jadi ini yang kita mau kita cari. Jika rasio panjang langkah terhadap diameter, jadi rasio panjang langkah itu berarti S per D ini sama dengan 1,25 Tuh. Jadi S bisa kita ganti menjadi 1,25 D. Nah ini sudah bisa kita hitung nanti. PS-nya sekian, maka diameternya bisa dihitung. Tuh langkah pertama. Tuh. Ini jawabannya sekian, coba nanti dicek. Untuk soal jika kompresor langkah tunggal, kalau langkah tunggal gimana? Kalau tunggal tinggal kita ganti saja, jadi PS sama dengan PD kuadrat per 4 kali S kali N. Nah, sama dengan 600 liter per menit. Ini untuk langkah tunggal. Nah, ya, kalau dari seperti ini sepertinya apa namanya? 2 kali nanti. Tapi sebenarnya tidak seperti persisnya persamanya, karena di realnya ada pengurangan volume untuk langkah ganda. Jadi tidak 2 kali seperti itu. Contoh ini torak, kemudian nah ini sisi, nah misalnya digerakkan ke sini oleh toraknya. Ini yang bergerak maju mundur. Nah, kalau yang di bagian ini S-nya kita buat sama S, nanti bergerak berarti matinya sampai sini juga, ini juga S. Jadi persamanya PD kuadrat S kali N ini kalau di sebelah kanan tidak mempunyai penggerak. Padahal di sini ada penggerak, jadi mengurangi volume. Kalau volume di sini yang di bagian sisi kiri itu PD kuadrat per 4 itu penampangannya, sementara yang di sini dikurangi, misalnya ini adalah D kecil, ininya D besar. Jadi V-nya PS harusnya adalah untuk langkah ganda itu adalah PD kuadrat per 4 kali S kali N ditambah, nah ini, jadi ini P kali per 4, nah D-nya itu yang dikurangi D kecil kuadrat kali S N, harusnya seperti ini. Nah itu persamaan yang sesungguhnya. Kalau ini tidak ditunjukkan, ya kita tulis persamaan ini 2. Tapi kalau di diameter batang penggeraknya diketahui, ya berarti kita menggunakan persamaan yang ini, yaitu coba saya hapus dulu aja. Oke.
Jadi ini bisa saya tulis langkah ganda jadi VS-nya debit teoritisnya adalah PD per 4 dan biar kelihatan ditambah tambah P D kuadrat min D kuadrat nah, ini semuanya kali S kali N itu artinya. Tapi kalau D-nya ini dianggap 0, maka berarti jadi 2 kali S kali N. D-nya dianggap kecil misalnya. Atau ini di sini tidak disebutkan, berarti D-nya dianggap kecil. Nah, itu penjelasan dari menghitung debit displacement-nya. PD itu penampang, sementara penampang yang di sebelah sini diameternya dikurangi dari diameter itu. Oh enggak, ini sorry, salahnya. Tidak seperti ini. Banyak sini. Di luar ya, di D dikurang ini, yang baru kuadrat. Bisa salah ini nanti. Nah ini yang kuadratnya. Oke, kemudian apalagi ini jika langkah tengah ya udah dilanjutkan saya bersama seperti itu. Nah kemudian untuk soal nomor 2, soalnya juga nomor 1 langkah ganda silinder tunggal. Efisiensi volumetriknya 0,8, rasio volume sisa 0,08. Itu tekanan keluar terhadap tekanan hisap atau PDPS-nya. Ya. Kemudian B temperatur keluar jika suhu hisap 30 dan diasisikan kompresi politropis dengan konstanta N 1,2. Oke. Ini sampai sekarang. Dan sampai sini ada yang tanya? Ini saya hapus karena nggak bisa dua-duanya. Nah, yang kemudian ini saya hapus biar Anda tetap bisa melihat soalnya. Nah, bisa cepat ya. Kalau di papan tulis langsung PS kali pecet ini semua hapus. Nggak tahu mungkin ada sama saya nggak ngerti menghapus duluan ini gimana. Ada nggak yang menghapus semuanya? Ya nggak bisa semuanya. Sedikit.
Nah, ini diketahui nomor 2, efisiensi volumetris. Jadi diketahui ini. Kita tulis efisiensi volumetris itu adalah sama dengan apa rumusnya? Ini apa? Nah, ingat dulu 1 benar. Di 1 kurangi ini PD per PS seper N min 1. Dalam kurungnya jangan sampai salah. Ya, dalam kurungnya seperti itu. Ini sudah ketahui bukan adiabatik lagi. Kalau adiabatik itu sama dengan N sama dengan K ya, itu sama dengan 1,4. Tapi kalau politropis itu N itu bisa 1,3, bisa 1,2 dan seterusnya, tergantung fluida gasnya. Maka mana ini sudah ketahui, ini 0,08. Jadi ini adalah 0,08. Kemudian apalagi efisiensi volumetrisnya sudah ketahui juga, ini adalah 0,8. Jadi apa ya, tinggal cari PD per PS. Nah, ini bisa ketemu. Tuh. Jadi ini tidak melibatkan kalau dari data ini tidak melibatkan langkah ganjil, langkah tunggal, nggak ada pengaruhnya di sini. Tapi nanti berakibat terhadap ya untuk soalnya nggak ada bedanya nih. Mau yang langkah ganda maupun langkah tunggal. Selama efisiensi volume ininya, efisiensi volumetrisnya sudah bukan sama seperti itu. Nah, kemudian nah ini yang kadang sering juga pertanyaan kedua, temperatur keluar jika suhu hisap 30 dan kompresi proses dengan N ini. Nah, ini N-nya tadi adalah 1,2. Nah, bagaimana sekarang untuk mengukur temperatur? Nah, ini Anda bisa pakai persamaan ini tadi saja. Nah, ini jadi PD per S-nya sudah bisa diketahui, misalnya 3 misalnya. Temperaturnya adalah 30, berarti sekitar di antara ini. Misal dihasilkan perhitungan PD per PS sama dengan 3. Kemudian suhu TS-nya adalah tadi disebut 30 derajat Celcius. Ya udah, ini kita cari temperatur saksenya 30, berarti di antara ini. Misalnya ini 3, ini 3, ini juga 30, ini 30 di sini berarti. Di tengah. Nah, jadi apa ini? Nah, ini. Jadi TD-nya sama dengan 420 derajat Kelvin. Berapa Celcius? Ya udah, sekian Celcius. Tuh. Itu kalau pakai grafik. Kalau Anda nggak punya, kembali ke persamaan ini, yaitu TD itu sama dengan TS dikalikan PD per PS. Nah, ini berapa ini? Ada nggak? Ini saya buka persamaan lain. Nah, ini
Jadi K1 berarti ini berarti kalikan K min. Nah ini berarti diganti N min 1 per N. Nah, untuk persamaan politropis. Sudah, tadi sudah ketemu N-nya 1,2 juga, maka tadi bisa dilihat kalau pakai mau rumus. Yang perlu saya cermati saya ingatkan itu TS-nya. Tadi 30 derajat Celcius ya. Ini harus Anda rubah menjadi Kelvin. Berarti berapa ini? 273 berarti sekitar 303 derajat Kelvin. Masuk ke persamaan ini. Jangan 30, kalau 30 nanti akan salah. Kalau misalnya temperaturnya 0 derajat, apakah temperatur di saatnya juga ikut 0? Ya, kan itu salah ya. 0 derajat itu berarti kan 273 Kelvin. Maka TD-nya ada hasilnya. Kalau Anda tulis 0, jadi semuanya di 0. Kan nggak benar. Oke, itu untuk latihan yang pertama. Ya, untuk latihan berikutnya, ya, latihan kedua, ini mau kita lihat dulu apakah. Nah, yang kedua, ini sudah soal 3 ya, soal 3. Itu sudah jumlah tingkat, persoalan jumlah tingkat. Jadi ini nggak bisa menjawab untuk kasus yang ini karena belum diterangkan. Lalu bagaimana? Nah ini kalau mau lanjut, ini bisa kita lihat dan untuk 2 tingkat nanti kita lihat saja setelah kita bahas ini. Nah, Komprer tingkat bertorak. Untuk menurunkan TD itu tujuannya kenapa harus dibuat bertingkat? Nah, satu untuk menurunkan temperatur. Kemudian kemampuan bahan dibatasi karena kalau tekanan makin tinggi, temperaturnya juga makin tinggi. Nah, itu bisa kekuatan bahan bisa rusak kalau bekerja pada temperatur yang tinggi terus. Maka temperatur udaranya atau gasnya diturunkan, tapi dengan tidak merubah tekanannya. Nah, ini maka dibuat bertingkat ini. Kemudian kenapa harus kompresor harus bertingkat? Yang tadi untuk menurunkan temperatur supaya juga mencegah kerusakan pelumas. Karena pelumas di kompresor itu kalau pada temperatur tinggi, pelumasnya bisa jadi rusak. Oke. Oke, ini contohnya. Oke, sampai di sini nanti akan kita bahas selanjutnya. Ada pertanyaan, jadi inti dulu ini adalah kenapa harus dibuat bertingkat? Kalau tidak bertingkat nanti bagaimana, nanti ada perbandingannya. Kalau satu tingkat gimana, kalau dua tingkat kira-kira apa yang terjadi? Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, barangkali ada cara mengabsenkan ini. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Mengenai absensinya saya belum absen Pak. Iya, belum ada yang bisa masuk semua. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini ada jawaban, enggak apa-apa Pak, nanti saya bantu absensinya lah, nggak tahu absensinya gimana. Ya sudah, nanti saya ketemu. Ya mungkin begini, nanti saya rubah jadwalnya, seolah-olah diundur tanggal berapa, dan nanti setelah masuk di SSO baru saya absenkan, anggaplah masuk semua. Ya. Ini karena nggak bisa coba saya coba, barangkali sudah bisa. Nanti tetap sama waktu di luar sesi pertemuan.
nggak bisa. Ini waktu di luar sesi pertemuan, jadi nggak bisa buka absennya. Ya, nggak tahu nanti Mas Ari bantunya itu gimana. Berarti ini statusnya masih offline berarti. Tapi sama saja nanti offline nggak bisa absen juga karena belum dianggap ini masih ujian ya, nggak ada kuliah. Baik, untuk absen ya saya tanyakan Mas Arief gimana, membantunya seperti apa. Oke, saya tutup sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan tentang materi, silahkan Anda coba dulu untuk latihan. Dan kalau dikumpulkan, kalau sudah semua soal itu. Tapi sementara karena yang soal ketiga tadi belum saya terangkan, hanya sebagai pengantar itu kenapa harus dibuat bertingkat. Ya, ini yang analisis yang lain belum saya terangkan, misalnya ini dan seterusnya, nanti ke sini. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Oke, Pak, izin tanya lagi, Pak. Ya. Dari PPT-nya apa ini Pak bisa di-share Pak di grup WA? Boleh. Baik, terima kasih Pak. Ya.